Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih bersama dengan Prof. Al dari Universitas Andalas, kemudian juga ada Bung Andre Rosiade, kemudian juga ada Pak Kara dan juga Pak Said Didu. Saya melanjutkan singkat saja Bung Andre. Nah tadi kan Prof. Mahfud ini sudah bilang katanya mundur supaya tidak ada konflik kepentingan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Tidak mau ikut jejaknya Prof. Mahfud. Ini Pak Prabowo sama Mas Gibran. Sebentar Adisti, mohon maaf. Saya kan di lapangan ya. Sampai tengah malam, dari pagi sampai tengah malam. Oke. Nah, saya bertanya, apakah betul Prof. Mahfud sudah mundur atau belum? Saya dengar rumors. Sudah ada nggak pernyataan resmi Pak Mahfud? Sudah semalam kemarin, mau ya. Dan ini akan dikomunikasikan betul kalau tidak salah ya Pak Kara? Nah, iya. Saya pengen tahu dulu karena saya baca dinyatakan secara resmi di depan salah satu program yang memang merupakan program Prof. Mahfud ini saya sedang bersama beliau di Semarang. Terus secara tegas beliau menyatakan bahwa memang beliau sudah pasti mundur. Nah, tinggal kan tentu mundurnya itu harus melalui mekanisme tertentu. Kan tidak bisa langsung malam itu juga mundur, tapi beliau pasti mundur karena itu tadi melihat seperti yang tadi ini menanggapi Bang Andre bahwa ini bukan cuma omon-omon ini Bang Andre, kan kemarin aja Kementerian Pertahanan untuk colongan tiba-tiba ngepost loh, kok ngepostnya di medsosnya Kementerian Pertahanan ada hashtag gitu loh Bang Andre, jadi ini bukan omon-omon gitu. Nah karena itu kami berharap ayolah Pak Prabowo, Pak Gibran gitu kan, kalau memang komitmennya sama nih. Jangan menggunakan instrumen negara, jangan mempolitisasi bansos, jangan mengklaim bansos yang merupakan uang negara untuk keperluan Prabowo Gibran gitu kan, kan nggak boleh. Tadi kan Bang Andre saya kira kita semua sepakat. Nah, saya sepakat. Ya silakan Bung Andre. Kan Bang Andre sepakat ini. Nah, karena itu silakan saya kira Bung Andre. teladan dari Prof. Mahfud ini sebaiknya juga diikuti oleh Pak Prabowo, Pak Gibran kan gitu, sehingga saya kira kita semua bisa semakin yakin bahwa pemilu ini bisa berlangsung jujur dan adil. Dan tidak cuma omon-omon tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan fasilitas negara. Bung Andre, silakan singkat saja. Mau mengikuti jejaknya atau enggak, Prof. Mahfud? Terus terang kan saya belum membaca resmi ya pernyataan Prof. Mahfud. Kalau mengundurkan diri itu kan biasanya bikin pernyataan lalu langsung berkirim surat ke istana. Sampai sekarang kan kita belum melihat langkah resmi Pak Mahfud ya. Berarti belum mau mengikuti jejak ya? Nah, itu kan kita lihat realitanya dulu ya. Nah, soal apakah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mundur, tentu sekali lagi saya tegaskan, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melanggar satupun aturan konstitusi kita. Ya, karena memang sudah diatur. Sudah diatur oleh konstitusi kita. Dan kedua, ya selain tidak melanggar konstitusi kita, yang kedua, kami berkomitmen, ya, kami tidak ingin menggunakan fasilitas negara, ya, untuk memenangkan kontestasi. Nah, untuk itu, kalau memang ada pelanggaran, silahkan laporkan tim kami kepada baik Bung Andre. Bawaslu, gitu loh. Baik Bung Andre, kita juga kasih kesempatan Prof. Al, ini bagaimana soal kampanye akbar? Ini kan sempit sekali ya waktunya, tinggal bisa dikatakan tinggal beberapa pekan lagi begitu. Nah, seberapa pengaruhkah kemudian sosok tokoh ini di masing-masing kubu ini bisa mendongkrak suara, termasuk juga kemudian yang dilakukan oleh Prof. Mahfud semalam yang sudah menyatakan memang akan menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Seberapa besar pengaruhnya terhadap elektoral? Ya, yang pertama terkait dengan kampanye akbar ini kan melibatkan massa yang banyak ya, Mbak Adisti ya. Nah, persoalannya adalah bahwa yang datang ke kampanye akbar ini bisa kita petakan juga gitu. Pertama adalah orang yang bisa dimobilisasi dan itu perlu logistik yang banyak itu menghadirkan ya, dengan melihat konstruksi cara pikir masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak semuanya juga tertarik dan paham dengan politik yang bicara yang konsep yang tinggi itu ya. Jadi mereka datang itu karena dimobilisasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kalau dilihat apakah ini signifikan mempengaruhi pilihan masyarakat, menurut saya ini juga sangat bergantung pada kategori pemilihnya gitu. Jadi memang ada yang masih swing voter, tinggal untuk meyakinkan diri mereka untuk bisa menentukan siapa calon yang dipilih dalam pemilu 2024 mendatang.
Nah persoalannya adalah yang swing voter ini kan perlu keyakinan diri ini. Kecenderungan orang itu melihat atau memilih kepada yang menang, pasti seperti itu gitu. Jadi kalau masanya banyak, mereka meyakini bahwa oh ini sepertinya mendapat dukungan itu. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya, tapi kan ada persepsi orang mengatakan oh kalau seperti ini yang saya pilih. Nah jadi memang itu juga mempengaruhi, tapi tidak signifikan karena sudah banyak. Tadi dari data Bung Andre tadi mengatakan tinggal 3-5% yang belum memutuskan gitu. Nah swing voter ini kan termasuk dalam konteks yang sudah memutuskan tapi bisa berpindah. Nah, saya nggak tahu berapa angka persentasenya, itu Bung Andre lebih tahu itu. Nah, kalau seandainya swing voter ini tidak bisa diyakinkan, dia bisa berpindah. Nah, yang kedua, barangkali undecided voter. Nah, undecided voter ini kan mau meyakinkan dirinya. Ya mungkin seminggu menjelang pemilu nanti baru diyakinkan. Pertama dilihat dalam konteks kemampuan dan kapasitas calon presiden. Yang kedua, apakah benar dia mendapat dukungan yang banyak. Jadi saya pikir tidak terlalu signifikan juga kampanye akbar ini gitu. Malah justru memerlukan logistik yang banyak, mesin politik yang memang harus diturunkan karena membawa massa yang saya pikir tidak sedikit gitu. Orang datang itu kan tidak dalam sukarela. Kita lihat kesukarelaan politik kita juga rendah gitu. Jadi perlu ada hadiah, perlu ada janji, perlu ada cenderamata, perlu ada uang. Ini juga gambaran dalam konteks politik kita hari ini gitu. Nah yang kedua mengenai apakah mundurnya Prof Mahfud juga menggambarkan tentang politik kita yang memang baik ya. Nah, saya pikir memang yang paling susah dijaga itu adalah konflik kepentingan seperti Mas Kara sampaikan tadi ya. Konflik of interest itu juga bagian yang perlu dijadikan perhatian gitu. Nah, ketika pejabat-pejabat yang memang maju dalam pemilu ini memiliki jabatan, ya susah untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa tidak menggunakan akses dia kepada kekuasaan, tidak menggunakan kendali dia kepada kekuasaan, itu susah sekali membatasinya gitu, walaupun dikatakan cuti. Nah, jadi idealnya memang harus mundur dalam konteks pemilu kita. Nah, cuma kan persoalannya karena memang tidak ada aturannya, jadi semua berkilah bahwa ini tidak ada aturannya. Benar. Ya, tapi idealnya menurut Anda, Prof Al harusnya mundur begitu ya, supaya tidak ada konflik kepentingan. Ya, kalau masalah kekosongan, kalau mundur kan bisa digantikan. Karena banyak rakyat Indonesia yang juga punya kemampuan. Nah, cuma karena aturan seperti Bung Andre sampaikan, ya juga memang harus kita pegang. Karena negara demokrasi kan negara yang sesuai dengan aturan. Karena memang aturannya memang sudah memperbolehkan begitu ya? Ya, memperbolehkan dengan cuti. Nah, ketika cuti itulah yang kita sulit untuk membedakan apakah ini memang menggunakan fasilitas negara atau tidak, atau menggunakan kuasanya untuk memobilisasi atau tidak. Ini sulit untuk kita identifikasi, Mbak Adisti. Untuk langkah yang dilakukan oleh Prof Mahfud ini apakah kemudian cukup berpengaruhkah untuk kemudian mendongkrak atau merubah elektoral dari paslon 03 ini? Ini kan himbauan moral sebenarnya. Pak Mahfud ini kan berusaha untuk menunjukkan bahwa beliau memperhatikan aspirasi masyarakat, kegelisahan masyarakat, sehingga ketika dia mundur itu akan mendatangkan simpati. Itu satu hal yang perlu kita pahami secara psikologis ya. Nah, cuma kan dalam 2-3 minggu saya pikir juga kerugian juga bagi Prof Mahfud. Karena memang kalau mau mundur dari awal dan semuanya mestinya harus mundur gitu. Tapi kalau sekarang mundur, itu kan jadi persoalan juga bagi pasangan 03 ini karena waktunya tidak terlalu panjang lagi gitu. Nah ini penting menurut saya bahwa ini hanya sekedar menunjukkan bahwa beliau konsisten dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai politik yang memang menjaga netralitas ya. Tapi apakah itu signifikan? Ya saya pikir tidak terlalu signifikan juga karena memang beberapa hari ke depan ini ya memang sungguh-sungguh menunjukkan perang yang sejati dalam konteks siapa yang mendapat dukungan dalam pilpres nantinya gitu. Pak Kara, katanya tidak terlalu signifikan nih kalau untuk elektoral. Ya saya kira begini, ini dari saya 2 poin ya. Yang pertama tentu ini buat kami Mas Ganjar, Prof Mahfud, tentu ini bukan cuma sekedar soal menang kalah gitu ya, Prof Aldi ya. Saya kira termasuk saya kira banyak hal, termasuk saya sendiri Mbak Disti, saya kira saya juga terlibat begini karena terus terang didorong oleh keputusan MK gitu yang buat saya sudah sangat melampaui batas dan membuat kegelisahan dari banyak orang gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya makanya sekali lagi ini kami ingin mengajak bahwa di di era politik yang begitu modern ini, survei satu hal ya, tentu kita tidak bisa menafikan survei, tetapi ada instrumen-instrumen lain yang di dunia di negara-negara yang jauh lebih maju ini bahkan sudah menjadi instrumen utama untuk mengukur
dampak dari masa kampanye atau Oke. pergerakan-pergerakan kampanye, yaitu tadi menggunakan big data, AI, dan kami menggunakan berbagai teknologi tersebut. Oke. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi, meskipun niat utamanya adalah bukan ini di luar sekedar menang kalah, di luar soal pilpres gitu ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di era teknologi digital ini, menurut analisis big data kami, di mana kami menggunakan sentiment analysis yang begitu dalam, juga memanfaatkan teknologi AI, justru gerakan-gerakan moral dari Prof. Mahfud ini juga Mas Ganjar, ya. Jadi Menurut Anda jauh lebih berpengaruh begitu? Gerakan pragmatis itu justru menghasilkan sentimen positif yang paling tinggi. Oke. Jadi menurut big data kami, sentimen positif tertinggi sekarang bahkan sudah di atas 50%. Hampir 60% itu adalah di Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagian besar ini justru didorong oleh anak-anak muda. Nah, ini saya kira satu hal yang tentu sangat menarik, apakah ini nanti akan translated menjadi votes gitu ya. Nah, apakah gerakan moral ini yang kami tangkap betul-betul real, karena ini big data yang sangat besar. Oke, itu kalau dari big data internal bisa dari menghasilkan sentimen positif yang begitu besar, dan kalau ini nanti bisa mengejawantah menjadi vote, nah saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Di sisi lain, di debat kemarin apa yang dipertontonkan oleh, mohon maaf nih Mas Andre, Mas Gibran gitu ya, yang dalam tanda kutip mungkin agak merendahkan tokoh senior, tokoh bangsa seperti Prof. Mahfud, itu sentimen negatifnya luar biasa besar. Bahkan itu menjadi trending di Twitter, di media-media sosial. Bagaimana kok seorang anak muda seperti Mas Gibran ini, baik yang di debat kemarin maksud Anda ya, melakukan sesuatu hal yang dinilai begitu merendahkan, begitu tidak menghormati tokoh nasional seperti Prof. Mahfud dan Caimin. Pak Didu. Mbak Disti. Baik, Pak Didu, silahkan. Ada beberapa hal. Satu, saya setuju yang dikatakan Bung Andre bahwa melaporlah. Tapi fakta menyatakan Gibran saja sudah ditegur berkali-kali oleh KPU, selalu diulangi. Jadi kita kehilangan harapan kita melapor kemana saja. Karena cawapres saja ditegur setiap debat, itu tetap jalan. Nah, demikian juga laporan-laporan lain yang kita lakukan. Sehingga mohon maaf kalau digunakan cara sekaligus. Bung Andre menyelesaikan drama Korea, bukan. Menyampaikan kepada publik bahwa terjadi intervensi kekuasaan. Itu adalah sah, tidak dilanggar. Sambil melaporkan. Jadi, karena kita merasa tempat melapor agak tertutup, atau terlambat ditangani, maka sekaligus dua dilakukan. Menyampaikan kepada publik bahwa terjadi intervensi dan melaporkan. Jadi, jangan hanya melaporkan, kami tidak sepakat. Nah, yang tadi Prof. Al, saya justru mungkin perlu membaca lagi bagaimana melihat dinamika perubahan swing voter sekarang dengan kemajuan teknologi. Ibu-ibu sekarang sambil masak di dapur itu mendengarkan TikTok, membaca semua, dan itu dinamikanya tinggi sekali. Nah, saya agak kecewa tadi, mohon maaf, biasanya merefer data itu kan bukan dari salah satu calon, tapi Prof. Al malah merefer ke datanya Andre bahwa tinggal 3-5%. Data kami tidak seperti itu. Makanya sekarang kami betul-betul harus turun ke bawah. Dan Pak Anies tetap melakukan kampanye di udara, desak Anies, TikTok, dan lain-lain, karena persepsi publik ternyata tiap hari, tiap saat bisa berubah. Setelah debat kemarin, berubah lagi semua. Setelah kemarin Caimin di debat pertama itu agak menghormati Gibran, kemarin keluar aslinya, maka berubah lagi semua. Jadi, mohon Prof. Al, ini kita survei adalah metode lama dengan karakter pemilih lama. Sekarang karakter pemilih berubah, dan saya pikir tukang survei sangat sulit melakukan survei sekarang karena perubahan sikap pemilih itu bisa berubah setiap saat. Sehingga kami betul-betul percaya bahwa tiap hari, tiap saat seluruh timnas Amin itu harus
menyadarkan rakyat bahwa pilihan terbaik adalah pasangan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi saya pikir saya peneliti, saya paham statistik, dan saya guru statistik saya, Profesor Andi Hakim Nasution menyatakan statistik non parametrik seperti survei-survei itu jangan sama sekali gunakan apabila Anda belum mendekati sifat malaikat. Karena gampang sekali direkayasa. Baik. Semuanya masih dinamis, semuanya masih cair ya. Baik, begitu. Baik, Mbak Dido. Prof. Al, terakhir Prof. Al, bagaimana kemudian adu strategi yang memang harus dilakukan oleh ketiga paslon ini mengingat waktu yang begitu sempit, tinggal 20 hari lagi menjelang hari pencoblosan? Ya, sebelum saya jawab apa yang Mbak Adisi tanyakan, saya merujuk data 35% itu kan data yang diungkap ya. Barangkali Pak Saididu, Pak Kara juga punya. Tapi yang ingin saya katakan, kalau memang 3-5% itu undecided, swing voternya lebih banyak lagi pastinya gitu. Nah, kalau dari Litbang Kompas sendiri 28,7% untuk undecided voters. Undecided voter berarti cukup besar itu. Jadi perbandingan nggak apa-apa Pak Saididu. Saya pikir itu juga menjadi catatan bagi partai politik ya. Nah, yang kedua terkait dengan waktu yang terbatas ini. Jadi sebenarnya Mbak Adisti dalam konteks psikologi pemilih ini, kalau tidak ada hal-hal yang yang mengubah persepsi mereka terkait dengan calon presiden ini, apakah itu hoax, apakah itu black campaign, apakah itu berita-berita yang membuat pasangan calon presiden itu memang diyakini berbuat atau bertindak berperilaku seperti yang dibuat dalam hoax itu bisa mengubah persepsi masyarakat, karena tidak semua masyarakat yang bisa check and cross check ya terkait dengan data itu. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Ini harus diwaspadai. Faktor jangka pendek ini sangat paling mudah mengubah persepsi. Nah, apalagi dengan media sosial hari ini yang menurut saya sangat-sangat bisa masif dan masuk kepada ruang-ruang pribadi orang, seperti Pak Saididu sampaikan, di masak saja ketika ibu-ibu masak bisa mendapatkan informasi. Ini harus dijaga. Terutama Kominfo harus bisa menjaga informasi-informasi yang hoax itu. Jangan sampai ini mengubah persepsi dan merugikan pasangan calon presiden yang sedang berkontestasi. Itu yang harus dilakukan dalam 3 minggu ini, Mbak Adisti. Jadi jangan sampai kemudian seperti pemilu sebelumnya begitu bertebaran hoax, tapi ini kemudian kita harus tetap belajar begitu ya dari pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu, saring dulu baru sharing begitu ya. Nah, kita akan adu strategi itu nggak apa-apa lah ya untuk kampanye, asal memang sesuai dengan aturan, dan yang pasti adalah kita sepakat mungkin bahwa yang dimenangkan itu hati rakyat begitu ya, Bung Andre, Pak Didu dan juga Pak Kara serta Prof. Al. Kita nanti akan dialog di kesempatan yang lain. Terima kasih Prof. Al, Bung Andre, Pak Didu dan juga Pak Kara. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Andre. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi kali ini. Permintaan nikel melambat seiring dengan harganya yang justru anjlok saat bersama